Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Halo teman-teman, selamat malam. Kenalin, nama gue Jeremy, tapi biasa dipanggil JJ atau cukup inisial J aja. So, ini pertama kalinya gue cerita pengalaman horor gue di Do You See What I See. Sebenarnya banyak banget pengalaman horor yang pernah gue alamin. And for information, gue sekarang tinggal di Jerman dan baru 1 tahun lebih sih. Dan pada saat itu gue pikir gak ada yang namanya setan-setanan di Jerman. Ternyata gue ngalamin pengalaman horor gue di Jerman. Dan ini ceritanya. Jadi di sini gue kerja sebagai chef di salah satu hotel tua di Bayern. Mungkin kalian lebih familiar dengan yang namanya Munich. Nah, kalau kita di Jerman kita nyebutnya Bayern München. Jadi gue tinggal di negara bagian Bayern München, kotanya kota Würzburg. Ya kerja biasalah, masak gitu kan sebagai chef. Dan gue inget-inget lupa itu antara bulan September atau Oktober. Jadi pokoknya di antara 2 bulan itulah. Jadi hotel gue ini udah berusia 125 tahun. Dan sebenarnya kelihatannya tuh gak seserem umurnya gitu. Jadi mungkin umurnya udah 100 tahunan, tapi kelihatannya ya normal gitu kayak hotel-hotel pada umumnya. So kalau yang kerja di dapur pasti familiar dengan yang namanya gudang. Ya gudang itu untuk penyimpanan stok-stok makanan yang harus disimpan kering ya. Maksudnya dalam kelembapan yang minim. Terus perlengkapan-perlengkapan itu pasti disimpan di gudang. Nah, dan gudang ini terpisah agak jauh dari hotel. Jadi dia berbentuk kayak bangunan kecil gitu. Dan kalau kita masuk, buka pintu pertama, kita langsung lihat perlengkapan-perlengkapan masak kayak piring, terus spatula, terus funnel. Dan kalau kita jalan lurus lagi masuk gitu, di situ ada pintu kedua di gudang itu. Nah, di sini disimpan makanan-makanan kering kayak biskuit, terus saus-saus kalengan gitulah. Dan memang di gudang ini kondisinya selalu gelap. Even siang hari, kalau pintu yang ditutup itu benar-benar gelap banget. Jadi kita nggak bisa lihat apa-apa. Itu bener kayak kita merem gitu. Jadi kejadiannya ini terjadi pas malam hari, saat udah mau closing. Jadi dapur kita di hotel itu tutup jam 10 malam. Jadi udah gak melayani servis untuk masak-masak lagi jam 10 malam. Nah kita closingnya beres-beres, bersih-bersih itu jam 9 malam. Jadi gue di dapur itu minta izin ke kepala chef gue, namanya Maxim. Maxim, ich möchte ganz kurz im Lager, wollte bisschen nehmen zum Putzen. Artinya, Maxim, aku mau ke gudang, mau ngambil sapu, mau bersih-bersih nih. Terus diizinin sama Maxim. Yaudah akhirnya gue jalan ke gudang yang jaraknya itu sekitar 200 meter lah dari hotel. Jadi gak terlalu jauh-jauh banget. Nah akhirnya gue pergi ke gudang. Dan saat gue buka gudang itu gak ada apa-apa sih. Tapi saat gue buka itu kayak nyembul bau aneh banget. Baunya bau busuk, bau anyir gitu. Dan selama setahun gue kerja di sana, gue nggak pernah nyium bau kayak gitu. Dan saat itu baru pertama kalinya gue nyium bau-bau busuk dan bau anyir itu. Saat itu gue nggak ada pikiran macam-macam. Gue kira makanan busuk gitu kan, yang udah expired. Jadi ya udahlah bodo amat, karena gue mau pulang ini. Kalau misalnya gue cek ntar makin lama. Ntar gue harus cek-cekin satu-satu makanan mana yang udah expired, harus dipisahin, harus dibuang, dan mungkin nanti bakal kelebihan jam gitu. Mungkin gue bakal pulang jam 10:30 atau jam 11 malam. Ya udah, akhirnya gue bodo amat. Akhirnya gue ambil sapu dalam kondisi gelap-gelap. Tiba-tiba pintu kedua di dalam gudang itu, atau yang kita sebut sebagai penyimpanan makanan kering, tiba-tiba kebuka sendiri. Otomatis gue lihat ke arah pintu itu. Semakin lebar dan semakin lebar pintu itu kebuka.
Dan di sudut ruangan itu gue bisa lihat jelas banget ada cewek, rambutnya panjang sampai lantai, nunduk, kedua tangannya nyatu. Mungkin kalian pernah nonton film pasien rumah sakit jiwa yang tangan kanan sama tangan kirinya tuh nyatu gitu. Itu mirip banget. Dan dia goyang-goyang ke kanan kiri cepet banget. Pertama yang bikin gue takut adalah gue yakin gue di situ sendirian. Dan gue yakin yang gue lihat adalah bukan manusia. Yang kedua, gerakannya tuh gak normal banget. Goyang-goyang kanan kiri zigzag itu, mana ada sih ada manusia gelap-gelapan terus goyang-goyang kayak gitu. Jadi gue yakin ini pasti bukan manusia, ini setan nih. Pada saat itu gue gak bisa ngomong apa-apa. Bener-bener kaku, gak bisa gerak. Cuma melototin tuh makhluk. Dan sekitar beberapa detik kemudian, si Maxim ini, kepala chef gue, datang. Mungkin dia ngecek, nih kok bocah lama banget gitu ya. Dia nanya, ngapain lu gelap-gelapan? Maxim liat muka gue kayak muka orang tolol banget. Dia nanya ke gue, "Alles good? Lu gak apa-apa?" Gue cuma bisa ngangguk dan ambil sapu, terus balik ke dapur. Gue cepet-cepet nyapu dan gak ngomong sepatah kata apapun ke kolega gue. Terus 3 hari setelah kejadian itu, sebenernya gue pengen cerita ke orang. Ya gue cerita ke Maxim lah. Pengen cerita ke Maxim karena kenapa gue cerita ke Maxim? Kebetulan hubungan gue sama Maxim itu deket. Meskipun dia kepala chef tapi udah kayak sahabat gitu sama gue. Akhirnya gue memberanikan diri dulu untuk mastiin ke dia. "Maxim, glaubst du über Geist in unserem Leben?" Artinya, "Maxim, lu percaya gak kayak ada roh-roh gitu di kehidupan kita?" Terus dia jawab, "Bist du verrückt? Lu gila ya?" Ya udah di situ gue hahaha aja kan, cengengesan, seakan-akan gue bercanda gitu. Padahal gue beneran pengen cerita, tapi ternyata Maxim nggak percaya sama setan-setan. Jadi ya udahlah. Akhirnya gue simpen sendiri nih cerita. Sampai saat ini gue baru cerita ke kalian. Ya dan sejak saat itu, tiap kali gue ke gudang, gue selalu nyalain lampu. Even cuma bentar atau lama, siang, tetap aja gue nyalain lampu. Dan gue bodo amat gitu sama listrik, karena yang bayar listrik kan pihak hotel. Yang penting gue nggak digangguin lagi sama setan gitu. Jadi ya itu doang sih. Sebenarnya ada lagi yang lebih serem. Tempatnya sama di Jerman, tapi ini di tempat tinggal gue. Dan kebetulan berjarak nggak terlalu jauh dari hotel tempat gue kerja. Jadi tempat tinggal gue mungkin 500 meter dari tempat kerja gitu. Dan mungkin gue bakal post di mana gue diganggu di tempat tinggal gue kalau kalian suka cerita ini. Jadi ya mungkin kalian suka cerita ini, gue bakal post cerita selanjutnya. So itu aja guys. Selamat malam. Jangan lupa berdoa. Bis beta, ciao.
kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.